Kali ini kita bakal bahas satu kasus dingin yang sangat tragis. Kasus yang semua petunjuknya bergantung pada sebuah jendela waktu yang luar biasa sempit. Cuma 20 menit. Coba deh pikirin, gimana caranya masa depan yang udah di depan mata, yang udah direncanain matang-matang, bisa hilang gitu aja cuma dalam 20 menit? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua misteri yang akan kita urai bareng-bareng. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar tragedi ini, kita harus kenalan dulu sama sosok yang jadi pusat dari cerita ini, Junko Kobayashi, dan semua mimpi besarnya yang direnggut paksa. Junko Kobayashi ini bukan mahasiswi biasa. Dia 21 tahun, pinter, ambisius, dan kuliah di salah satu universitas paling top di Jepang, Universitas Sophia. Dia punya satu mimpi besar, lanjut studi di Amerika Serikat, dan dia udah selangkah lagi buat mencapainya. Dan disinilah letak ironi paling pahitnya. Rencananya, dia bakal terbang ke Amerika tanggal 11 September 1996. Tiketnya udah di tangan. Tapi, cuma 48 jam sebelum mimpinya jadi kenyataan, hidupnya direnggut. Oke, sekarang kita udah tahu siapa Junko dan seberapa dekat dia sama mimpinya. Sekarang, ayo kita loncat ke hari kejadian. Fokus kita sekarang ada di rentang waktu yang super sempit, yang jadi misteri utamanya. Jadi ceritanya gini, hari itu hujan lebat banget di Tokyo. Sekitar jam 3.50 sore, ibunya Junko pamit mau kerja. Nah, karena buru-buru, beliau lupa satu hal kecil yang fatal. Pintu depan rumah nggak dikunci. Dari situlah, Junko sendirian di rumah. Nggak sampai 1 jam, sore yang biasa itu berubah jadi mimpi buruk. Nah, di waktu-waktu kritis ini, ada saksi mata yang lihat sesuatu yang aneh banget, bikin bulu kuduk berdiri. Ada seorang pria pakai jas hujan warna oker, berdiri diam aja di tengah badai. Dia nggak lagi neduh loh, tatapannya itu tajam banget, ngeliatin jendela kamar Junko di lantai 2. Ini nih, kelakuan predator yang bikin dia jadi tersangka utama. Pelakunya mungkin mikir dia udah pinter, ngira api bisa nutupin semua jejaknya. Salah besar. Ayo kita masuk ke TKP dan lihat gimana bukti forensik ngebongkar semua kebohongannya, sekaligus kesalahan-kesalahan fatal yang dia buat. Jadi, pas pemadam kebakaran datang, apa yang mereka lihat? Asap. Awalnya, yang mereka pikir ini cuma kebakaran biasa, kecelakaan tragis di rumah yang sepi. Tapi, kenyataannya jauh lebih mengerikan dari itu. Nah, ini dia titik baliknya. Tim otopsi ngecek paru-paru Junko, dan hasilnya bersih. Nggak ada jelaga sama sekali. Artinya apa? Artinya dia udah nggak napas pas apinya mulai nyala. Dia dibunuh sebelum rumahnya dibakar. Tangannya diikat, kakinya diikat, pelaku berusaha nutupin jejaknya dengan api. Si pelaku ini ngira api bakal jadi penutup yang sempurna, tapi dia ninggalin banyak oleh-oleh. Pertama, darahnya sendiri, golongan A, nempel di selimut Junko, pasti dia terluka pas kejadian. Kedua, ada DNA asing, bulu anjing, padahal keluarga Kobayashi nggak punya anjing sama sekali. Dan yang ketiga, ini bukti niat jahatnya, kotak korek api dari kamar Junko di lantai atas malah ditemui di lantai bawah, tempat api pertama kali dinyalain. Jadi polisi itu punya profil DNA lengkap pelaku. Lengkap. Masalahnya, selama puluhan tahun, DNA itu nggak pernah cocok sama siapapun di database mereka. Kuncinya ada di tangan, tapi gemboknya entah di mana. Oke, kita udah ngomongin bukti forensik, DNA, semua itu kan kayak potongan puzzle yang dingin. Tapi di balik setiap kasus kayak gini, ada luka yang nggak pernah sembuh. Sekarang kita lihat sisi manusianya, perjuangan seorang ayah yang menolak buat menyerah. 8 juta yen. Seginilah imbalan yang ditawarkan buat siapapun yang bisa kasih info sampai pelakunya ketangkep. Angka ini nunjukin betapa putus asanya sebuah keluarga dalam mencari keadilan. Coba Anda bayangkan, selama hampir 3 dekade, ayahnya Junko, Kenji Kobayashi, setiap hari berdiri di stasiun Shibamata yang ramai. Dengan tubuhnya yang makin menua, dia terus-terusan bagiin selebaran, ada foto putrinya di situ. Dia cuma nggak mau dunia lupa sama Junko. Dan kutipan dari dia ini benar-benar kuat. Dia bilang, ketakutan terbesar saya itu bukan ketemu pembunuhnya, tapi orang-orang bakal lupa sama Junko. Jadi yang ngedorong dia itu bukan dendam, tapi rasa takut kalau memori tentang putrinya dan masa depannya yang hilang itu bakal pudar dimakan waktu. Ini adalah perjuangan melawan lupa. Perjuangan keluarga Kobayashi dan keluarga lain yang senasib ternyata nggak sia-sia. Karena desakan publik dari kasus-kasus kayak gini, di tahun 2010, Jepang akhirnya menghapus undang-undang daluarsa untuk kasus pembunuhan. Artinya apa? Pria berjubah oker itu nggak akan pernah bisa tidur nyenyak. Sampai kapanpun, hukum akan terus mengejarnya. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah ada di depan kita.
Ada korban, ada bayangan pelaku, ada bukti, dan ada duka yang mendalam. Coba kita ambil satu langkah mundur dan renungkan. Apa sih arti dari semua ini? Kasus Junko ini kayak pengingat yang nyelekit banget buat kita semua. Rumah yang kelihatannya aman, pintu yang gak dikunci, seberapa rapuh sih rasa aman kita? Ternyata batas antara mimpi yang indah sama tragedi yang kelam itu cuma setipis pintu yang lupa dikunci. Dan pertanyaan terakhir inilah yang terus terngiang-ngiang. Di kasus yang sedingin es ini, mana yang apinya lebih awet? Harapan buat keadilan atau kenangan pahit akan kehilangan? Udah hampir 30 tahun, DNA pelaku udah di tangan polisi. Tapi namanya masih misteri. Waktu terus jalan, tapi perjuangan seorang ayah buat putrinya yang gak akan pernah pulang, apinya gak pernah padam.